menyampaikan sosialisasi. Sebelumnya yang saya hormati tentunya sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan BKD dari Jawa Tengah dan narasumber yang hadir pada siang hari ini. Izin kami dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang izin menyampaikan terkait materi dari program JKN KIS. Jadi sebelumnya kenapa ini yang menyampaikan Cabang Semarang? Karena memang Bapak Ibu di sini semua adalah P3K dari provinsi, sehingga nanti secara administrasi untuk pendaftarannya dilakukan secara kolektif melalui kami di Cabang Semarang. Oke, nanti ada 3 hal yang ingin kami sampaikan cepat saja. Yang pertama tentunya kami melihat tadi dari 9.024 peserta yang kemudian diterima jadi P3K mengucapkan selamat. Informasinya ada 6.000 yang sudah pernah menjadi peserta melalui GTT tadi ya, seperti itu ya. Jadi tentunya ini keuntungan bagi kami sebenarnya. Kenapa? Karena terkait kewajiban anak peserta tentunya teman-teman yang sebagai P3K tentunya sudah mengetahui seperti itu. Dan nanti bisa ketok tular ataupun disampaikan juga kepada rekan-rekannya yang sama sekali belum jadi peserta, seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit sharing terkait kepesertaan ya. Kalau Bapak Ibu di sini masuknya adalah pegawai pekerja penerima upah. Jadi jika Bapak Ibu di sini yang sebelumnya ada yang sudah bekerja di perusahaan ataupun sudah bekerja di instansi yang lain seperti itu, atau bahkan pendaftaran atau yang mendaftar sebagai peserta mandiri atau PBI. Nah, jadi nanti ketika memang sudah didaftarkan secara kolektif oleh rekan-rekan dari BKD dan sudah ada pembayaran iuran, nanti rekan-rekan di sini peserta P3K ini kemudian akan kita alihkan menjadi P3K seperti itu. Nah, untuk saat ini tentunya karena memang belum ada data yang masuk ataupun mekanisme pendaftarannya belum ada, tentunya nanti kita sifatnya dalam hal ini mungkin pendataan. Dan yang perlu kami tegaskan di sini, jika Bapak Ibu yang kemudian saat ini sudah kemudian atau tidak bekerja di perusahaan ataupun peserta mandiri, itu untuk peserta mandiri wajib dibayarkan sampai dengan bulan di mana nantinya misalnya TMT hari 1 Juni, berarti iuran peserta mandirinya wajib dibayarkan sampai dengan bulan Mei seperti itu. Nanti untuk Juni akan kami cek, kalau memang sudah dibayarkan iuran menjadi P3K, tentunya itu menjadi hak Bapak Ibu menjadi peserta P3K per 1 Juni seperti itu. Untuk yang saat ini masih bekerja di perusahaan, mohon dipastikan nanti di bulan Mei dipastikan kembali jika memang Bapak Ibu sudah keterima P3K, wajib statusnya kemudian dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya, dalam hal ini mungkin perusahaan, agar ketika kami tarik datanya nanti bisa langsung statusnya berubah. Kalau masih terdaftar aktif di perusahaan, tentunya potensi ada kendala dari kami ketika akan melakukan perubahan, karena tentunya butuh izin dari pemilik entitas yaitu perusahaan, seperti itu. Jadi nanti mohon bantuannya teman-teman di sini, tolong dicek kembali apakah sudah pernah jadi peserta atau belum. Nah, untuk yang kemudian ada yang misalnya sebelumnya terdaftar PBI atau Jamkesmas atau mungkin PBI kota ataupun kabupaten, itu yang saat ini hak kelasnya kelas 3, nanti juga akan kita alihkan menjadi peserta dari P3K seperti itu. Jadi nanti akan kita alihkan dulu dari sisi kepala keluarganya ataupun pekerjanya seperti itu. Untuk anggota keluarga nanti kami jelaskan di belakang seperti itu. Jadi untuk kelas perawatannya nanti kelas 2, kecuali memang gaji yang dilaporkan ke kami nanti lebih dari 4 juta. Itu nanti gajinya kelas perawatannya juga akan tentunya menyesuaikan. Oke, untuk iurannya Bapak Ibu ini mungkin agar lebih jelas, 5%, tetapi 4% dibayari oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah. 1% dibayari oleh iuran dari Bapak Ibu, dan itu berlaku untuk suami, istri, dan 3 orang anak, seperti itu. Jadi anggota keluarga yang dari dapat ditanggung adalah 3 orang anak, 1 istri atau 1 suami, seperti itu. Yang sah, nah, jadi ini yang penting. Suami atau istri yang sah, dan kemudian anaknya juga tadi anak yang misalnya anak kandung ataupun anak tiri yang sudah disahkan oleh pengadilan, seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu penegasan juga dari kami sampaikan bahwa karena Bapak Ibu di sini statusnya jadi P3K, ketika memiliki pasangan, suami atau istri
yang kemudian sama-sama sudah bekerja, maka status kepesertaannya nanti untuk si suami atau istri yang sudah bekerja berdiri sendiri. Bapak Ibu sebagai P3K juga sendiri. Anak-anak nanti masuknya ke golongan yang paling menguntungkan atau yang paling tinggi seperti itu ya. Jadi misalnya suaminya kelas 3, golongan 3 atau golongan 4. Bapak Ibu P3K seperti itu. Maka anak-anaknya masuk ke tempatnya tadi yang golongannya paling tinggi. Sehingga ketika si anak-anak misalnya nyun sewu sakit gerah di rumah sakit bisa menggunakan hak kelas perawatan yang paling tinggi. Begitu juga misalnya istrinya tadi P3K, suaminya PNS golongan 3 atau golongan 4. Si istri walaupun secara kelas dapatnya kelas 2 secara kepesertaan, tetapi karena memiliki suami yang golongannya tadi golongan 4, itu maka berhak juga ketika dirawat inap di rumah sakit mendapatkan hak kelas perawatan kelas 1 seperti itu. Tentunya Bapak Ibu ini perlu nanti kami cek datanya untuk kemudian kami sambungkan sesuai dengan KK dari masing-masing peserta seperti itu. Dan ini mungkin informasi saja untuk kanal-kanalnya. Pertama mobil JKN. Jadi Bapak Ibu di sini nanti jika sudah menjadi P3K wajib kemudian mendownload aplikasi mobil JKN untuk kemudian digunakan ketika melakukan pelayanan. Karena memang saat ini untuk pelayanan di Vaskes kami tidak seluruhnya cetak kartu, tetapi dengan teknologi yang ada, dengan sistem yang ada, aplikasi yang ada, dan handphone yang memadai, teman-teman kami di sini kami harapkan untuk dapat melakukan download aplikasi mobil JKN sehingga ketika nanti butuh pelayanan tinggal menunjukkan kartu KIS digital yang ada di handphone. Dan ini yang kedua Pandawa, kenapa saya sebutkan nomornya, ini adalah WA. Nanti ketika teman-teman sudah di sini peserta P3K Bapak Ibu sudah diterima, sudah resmi, sudah mendapatkan gaji dan dipotong iurannya untuk menjadi P3K, tapi anak istrinya belum masuk masuk ke tanggungan Bapak Ibu, seperti itu, Bapak Ibu bisa mengakses ke nomor WA yang tadi ini 0811 816 5165. Nah, itu untuk penambahan anggota keluarga Pandawa. Dan yang jika yang WA di bawah ini digunakan, tadi saya lihat tuh formulir-formulir yang dibuat oleh bidang Inka dibutuhkan nomor kartu JKN gitu ya, nomor BCS. Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui WA ini untuk tahu nomor kartunya seperti itu. Nanti Bapak Ibu siapkan untuk KTP-nya. Seperti WA-nya ke Cika ini. Jadi kalau yang Pandawa itu buat administrasi penambahan anggota keluarga nanti jika sudah keterima dan sudah kita daftarkan Bapak Ibu. Dan yang kedua, jika untuk melakukan proses permintaan informasi, misalnya membutuhkan nomor kartu, seperti itu bisa. Nah, untuk Vika ini 165 itu telepon, care center sebenarnya. Kalau Pak Ibu misalnya, saya males WA Mas, untuk yang misalnya pengen tahu nomor kartu saya telepon aja ke 165, boleh. Silakan ditelepon menggunakan nomor 165. Jika memang ada kendala, tambahi 021, seperti itu. Oke, ini aplikasi mobil JKN, fitur-fiturnya banyak. Silakan Bapak Ibu nanti yang sudah jadi peserta, silakan download dan manfaatkan fitur yang ada. Dan yang mungkin yang ingin kami sampaikan di sini fitur screening, silakan digunakan untuk mengetahui status kesehatan Bapak Ibu bisa digunakan. Dan ini kartu nanti semuanya masih berlaku. Kalau Bapak Ibu punya kartu, saya udah punya kartu Mas. Sekarang nanti P3K apa ganti kartu lagi? Tidak, kartunya sama, nomornya sama, tidak berubah. Seperti itu ya. Dan untuk P3K yang kemudian nanti saat ini belum jadi peserta, tetapi nanti sudah kita input datanya, karena memang secara kartu tidak kami cetak, Bapak Ibu jika membutuhkan layanan kesehatan, itu juga bisa menggunakan KTP. Karena di bulan Januari kemarin kita sudah koordinasi dengan Kemendagri, alhamdulillah KTP juga bisa digunakan untuk akses pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjut, puskesmas, dokter keluarga ataupun di rumah sakit. Dan yang bawah ini adalah kartu digital yang bisa diakses di aplikasi mobil JKN. Itu juga bisa seperti itu. Dan ini mungkin penegasan di sini, pendaftarannya dilakukan secara kolektif. TMTK pesertanya nanti tentunya kita menunggu dari BKD ataupun Dinas Pendidikan kaitannya dengan kapan pembayaran iuran pertama kalinya atau SPMT-nya.
Yang ketiga, pesertanya tadi, jika memang sudah menikah, berlaku untuk satu peserta dan 4 anggota keluarga, mencakup istri, suami, dan 3 anak. Bukan orang tua, bukan adik, bukan tetangganya, seperti itu. Kalau masih lajang, berarti memang untuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan yang poin D, izin Mas Arief share ya. Yang poin D ini, karena data-data sebenarnya sudah komplit dari BKD nanti kami terima. Tetapi ada satu yang memang masih kosong, yaitu adalah FKTP. Bapak Ibu wajib memilih untuk dokter keluarga, puskesmas, atau klinik pertama. Pilih salah satu. Sehingga nanti ketika kami input data yang disampaikan oleh BKD ke kami, tinggal kami lengkapi dengan data Vaskes yang terdaftar ini. Nah, ini nanti akan kami share di belakang tata cara pengisiannya ya. Ini silakan di-share, itu kami share di chatroom ya Mas Arief ya. Chatroom kami buka nanti sampai dengan tanggal 6 Mei. Silakan Bapak Ibu milih Vaskesnya mau di mana kayak gitu. Itu hak prerogatif dari Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, untuk identitas peserta nanti menggunakan KIS digital di aplikasi mobil JKN atau NIK melalui KTP tadi. Izin. Nih. Izin masih ini ada kendala, tak ulang sebentar. Oke, ini tata cara pengisiannya, sangat mudah. Tinggal isi nama, nomor KTP, nomor HP, satkernya mana, satkernya itu bisa sekolahnya di mana, dan Vaskesnya. Nanti Vaskes linknya, sekalian Mas Arief ya, di-share ya. Linknya Bapak Ibu tinggal klik ini ya, yang link ini, Applicars ini, nanti itu muncul daftar Vaskes seluruh Indonesia. Silakan dipilih, cek kodenya berapa, dan nama Vaskesnya. Ini cara-caranya nih, dibuka, terus dipilih untuk wilayah, terus dipilih misalnya Provinsi Jawa Tengah, kabupatennya misalnya Demak, nanti dipilih puskesmas atau dokter dokter praktek perorangan atau klinik pratama. Jika sudah ketemu, ini muncul di bawah nih, puskesmas Gajah contohnya yang Demak. Yang sebelah kiri adalah kode. Jadi Bapak Ibu tinggal dimasukkan ke link yang tadi di atas untuk kodenya dan nama Vaskesnya. Kenapa kami perlu kode? Karena memang ini kan pesertanya Jawa Tengah. Jadi takutnya nanti ada nama puskesmas yang sama, ada nama dokter yang sama, karena memang ini Vaskes yang bekerja sama dengan kami di Jawa Tengah jumlahnya sangat banyak ya. Kami di Semarang sendiri sudah ada 350 Vaskes. Kalau Jawa Tengah ya mungkin sampai 1000-an lebih seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa mengisi untuk link yang kami share lewat chatroom. Nanti juga kalau kami sudah di-add ke grup, nanti akan kami share juga di grup. Harapannya nanti tanggal 6 Mei, Bapak Ibu sudah seluruhnya mengisi, sehingga data akan kami olah dengan BKD, untuk kemudian jika sudah ada pembayaran iuran, akan kami proses kepesertaannya menjadi peserta P3K untuk di Jawa Tengah. Mungkin itu Mas C dari kami materinya, karena memang waktunya terbatas. Untuk tanya jawab, kami menyesuaikan dari panitia seperti apa. Jika diberikan, monggo, kalau tidak, kami menyesuaikan.